itu pemimpin yang baik itu adalah harus transparan terhadap masyarakatnya. Apapun yang terjadi di tengah masyarakat harus transparan. Sembunyi-sembunyi, Pak. Ini sama halnya menyembunyikan sesuatu di balik batu. Bagaimana logisnya? Tidak logis kalau begini, Pak. Satu-satu bicara lah. Tidak logis kalau begini. Satu-satu. Mahasiswa juga. Sudah. Mahasiswa juga. Ini pertimbangan dari kami, Pak. Mahasiswa juga. Kalau mau bicara transparan apa yang tidak transparan, kecuali sifat, dengar sebentar dulu, kecuali sifatnya teknis, saya bertanggung jawabkan sama saya punya pimpinan, bukan sama Anda. Ya, ada hal yang bisa dibuka, ada hal yang tidak bisa dibuka. Semua instansi begitu. Makanya persidangannya itu dibuka untuk umum. Dia lihat fakta-fakta yang diajukan. Ya? Yang saya ngomong jadi. Sudah biasanya. Pakai mic dulu. Saya bicara dengan pimpinan, bukan bicara dengan saudara. Main dulu. Memang jadi fakta yang kita dapatkan dari berkas diolah di persidangan, itulah kita buktikan. Oke? Ada lagi? Nah, sudah. Terima kasih. Cuma tinggal dipertanyakan bahwa yang kemarinnya itu adalah KUHP ini kalau tidak salah itu adalah 8 tahun. Kenapa bisa berubah menjadi 1 tahun? Cuma itu dipertanyakan. Ya, saya cuma hanya memberikan suatu kesimpulan. Jadi telah dijawab oleh Pak Kajari, teman-teman dengar sendiri. Justru kita harus pertanyakan lagi ke hakimnya bahwa ada apa sebenarnya? Kenapa mesti ada 1 tahun yang dulunya 8 tahun berubah menjadi 1 tahun? Jadi sebelumnya Pak, kami minta maaf kalau mengganggu aktivitas perkantoran ini. Jadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita di sini turun cuma aksi damai, tidak ada anarkis, kecuali memang ada yang memaksa kita untuk anarkis. Artinya seandainya gerbang tidak dibuka, kita ini cuma mau berdialog, Pak. Tidak ada aksi pemukulan, tidak ada yang mau ini. Makanya kalau memang pihak-pihak terkait bekerja sama, kalau memang itu adalah kebenaran, kita juga akan membantu untuk menyelesaikan suatu kebenaran. Bagaimana teman-teman? Itu saja. Jadi tetap kita melangkah mempertanyakan lagi di hakimnya, di titik selanjutnya, di titik ketiga itu hakim ada apa? Kenapa mesti ada 1 tahun? Ya. Jadi tenang, ini adalah penutup. Jadi begini kawan, bahwa roh kita turunnya hari ini adalah untuk mempertanyakan itu. Kenapa tuntutan 8 tahun ke cuma 1 tahun, dan sudah dijawab oleh Pak Kejari. Dan menurut Pak Kejari inilah yang tepat. Ini yang bisa dilakukan oleh Pak Kejari. Walaupun dituntut, diganjar beberapa pasal, tapi Pak Kejari mengatakan itulah yang tepat. Tidak beberapa pasal. Yang subsidiarnya itu, Pak. Alternatif pasal. Iya, bedakan subsidiaritas alternatif dengan kumulatif. Kalau kumulatif itu perbuatannya tidak satu, kumulatif banyak. Kalau dia perbuatannya satu, malah kita dengan penyidik jaring dia kalau nggak kena sini, kena sini, kena sini. Itu namanya subsidiaritas. Ya, jadi begini, mungkin pemahaman hukum kami masih terbatas, Pak. Tetapi yang kami tahu dan kami baca di KUHP bahwa 84 itu adalah 8 tahun penjara tuntutannya, tapi kok cuma 1 tahun. Jadi kalau dari segi kacamata orang awam yang nggak ngerti hukum, Pak, pasti kamu tadi ini kok nggak adil, ini kok nggak tepat seperti ini, sangat jauh jarak, ada solid, Pak. Jadi itu yang menimbulkan ketidakpuasan oleh kami. Dan kalau menurut Pak Kejari kemudian ternyata bahwa beginilah hukum kita, bahwa inilah yang harus terjadi. 8 tahun di KUHP itu kalau pandangan Pak Kejari sesuai dengan pemeriksaan di pengadilan, Bapak, itulah yang harus terjadi. Kalau kita tidak gunakan rasio, kita tidak gunakan fakta, namanya balas dendam. Hukum mana aja tulis saya di KUHP, dihukum pemalsuan 5 tahun, tidak ada bilang maksimal. Nah, itu baru kita laksanakan. Kalau di KUHP itu ingat, ada namanya hukuman maksimal. Bukan harus diterapkan kaku. Ya, kami ngerti itu, Pak Komandan. Tapi yang menimbulkan ketidakpuasan itu adalah yang maksimal 8 tahun kok cuma 1 tahun. Kok jauh sekali, Pak, dari situ. Tapi kalau ternyata kemudian inilah yang harus terjadi, ya, kami terima itu. Karena itulah penjelasan yang kami butuhkan. Terima kasih sekali lagi. Kami hormat dengan kewenangan Bapak. Terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kami. Jadi teman-teman, telah tadi mendengarkan dialog langsung dengan Kajari. Jadi tetap satu barisan, satu komando, bahwa kita menuju ke titik selanjutnya itu adalah pengadilan negeri. Ya, pengadilan negeri lagi kita pertanyakan ada apa sebenarnya kita seperti ini. Tetap satu komando, jangan terpisah.
Kami kan teman-teman. Siapa guys? 86 saya. Siapa guys? Berapa tahun itu? Kemana? Oh bisa nanti kolaborasi dengan adik-adik ini nanti. Iya. Oke, kasih ya. Yuk. Titik mana lagi? Di pengadilan. Siapa pukul lah? Kita ke mana? Mana pukul lah? Mana pukul lah? Hah? Apa yang mau bertanya di sana? Apa yang mau bertanya? Yang satu Kita lanjut, kita lanjutkan.